Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan bahas mengenai jurnal penyesuaian. Tahap pengiktisaran setelah neraca saldo adalah jurnal penyesuaian. Nah, sekarang apa sih jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu disusun untuk menyesuaikan saldo akun ke saldo akun yang sebenarnya. Jadi maksudnya dengan kata lain dikatakan neraca saldo yang sudah disusun sebelumnya itu masih bisa berubah angkanya dikarenakan sesuatu hal ya. Makanya di sini dibilang saldo ke akun yang sebenarnya gitu karena ada perubahan. Nah, tujuan penyusunan jurnal penyesuaian adalah agar memisahkan akun real dan akun nominal. Akun real dapat menunjukkan saldo sebenarnya dan akun nominal menunjukkan jumlah uang yang benar-benar menjadi pendapatan dan beban pada periode tersebut. Nah, ini akun real itu ada akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Kalau akun nominal itu akun pendapatan dan akun beban. Jadi penyesuaian itu biar kita tahu di akhir periode mana yang masuk benar-benar akun real dan akun nominal. Nah, apa harus dibuat jurnal penyesuaian? Gitu kan? Apa bebas gitu? Apa harus atau apa tidak gitu ya? Untuk pencatatan akuntansi berbasis kas tidak diperlukan jurnal penyesuaian. Ingat ya, untuk pencatatan akuntansi berbasis kas tidak diperlukan jurnal penyesuaian karena seluruh transaksi kas pada bulan yang bersangkutan telah dibayar. Jadi tidak ada penangguhan apapun, ya. Pada akuntansi berbasis accrual diperlukan jurnal penyesuaian di akhir periode. Nih contohnya. Di sini ada transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. Yang berbasis kas itu penerimaan itu pendapatan diakui pada saat diterima kasnya atau banknya bertambah ya. Kalau berbasis accrual, pendapatan diakui pada saat terjadinya tanpa memperhatikan diterima dana kasnya bertambah atau banknya bertambah. Sedangkan kalau pengeluaran sebaliknya, biaya diakui pada saat dibayar, sedangkan kalau accrual biaya diakui pada saat terjadi. Contoh, pada tanggal 1 April PT Tun membeli mesin seharga 10 juta secara kredit dan akan dilakukan pelunasan pada tanggal 4 Mei. Nah, kalau berbasis accrual dia kan berarti diakui pada saat terjadinya. Ditulis semua berarti pada tanggal 1 April berarti kita beli mesin dengan bayarnya kredit. Berarti mesin di debit, hutang di kredit. Pada tanggal 4 Mei berarti dilunasi. Berarti mesin 10 juta, kasnya 10 juta ya. Itu pada saat pelunasannya. Sedangkan kalau berbasis kas itu pada saat terjadinya pengeluaran biaya aja. Jadi mesin pada kas, mesinnya di debit, kasnya di kredit, seperti itu. Nah, tidak semua akun perlu disesuaikan ya. Jadi ada akun-akun tertentu yang perlu disesuaikan. Contohnya misalnya beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, piutang pendapatan, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva tetap, dan pemakaian perlengkapan. Jadi kenapa perlu disesuaikan? Jadi misalnya gini, kita ada pembayaran selama 1 tahun gitu kan. Nah, dimulainya pada bulan April. Kan setahun itu tutup buku kan berarti kan di Desember. Nah, belum setahun dong. Nah, di Desember itu perlu adanya penyesuaian gitu ya. Walaupun masih ada jeda berarti berapa bulan? 3 bulan ya. 3 bulan untuk tahun berikutnya. Nah, itu harus disesuaikan. Pembayaran yang memang sudah terjadi dari April sampai Desember perlu disesuaikan, dikurangi dengan yang 3 bulan yang belum kita akui untuk tahun berikutnya. Seperti itu. Nih, di sini kita bahas contohnya.
Contohnya di sini beban terutang atau beban yang masih harus dibayar. Jadi kalau penyesuaian itu tidak semua jurnal dibutuhkan penyesuaian. Ya, jadi penyesuaian itu dilakukan dikarenakan misalnya kita lupa mencatat, ada yang tertinggal, atau lagi misalnya tadi contohnya yang tadi ada pembayaran yang ditangguhkan gitu loh maksudnya ya, yang tadinya jadi belum genap setahun tapi sudah akhir periode udah tutup buku seperti itu. Terus lagi misalnya ada yang pencatatan yang perlu disesuaikan dikarenakan jatuh temponya, atau misalnya kita sudah bayar kita sudah bayar di awal nih misalnya, tinggal pembebanan aja selanjutnya. Nah, itu perlu disesuaikan juga. Di sini contohnya akun-akun yang biasanya disesuaikan itu adalah beban terhutang atau beban yang masih harus dibayar, atau biasanya disebut dengan accrual ya. Kalau misalnya accrual itu berarti artinya hutang, masih bersifat hutang. Contoh misalnya gaji accrual berarti masih disebut dengan hutang gaji. Contoh di sini, mengapa beban yang masih harus dibayar memerlukan jurnal penyesuaian? Jika pada akhir periode diketahui masih ada beban yang masih harus dibayar, nah berarti dibutuhkan namanya jurnal penyesuaian di sini ya. Contohnya, gaji karyawan pada bulan Desember 2010 baru akan dibayar tanggal 2 Januari 2011 sebesar 6.500.000. Gaji karyawan pada bulan Desember 2010 baru akan dibayar tanggal 2 Januari. Nah, berarti pada saat kita buat penyesuaian, ya kan, pada saat tutup buku di tanggal 31 Desember, berarti kan beban gajinya belum dibayar, tapi kita harus buat penjurnalannya. Gitu. Kenapa? Karena kan si karyawannya di bulan Desember ini kan sudah bekerja. Ya dong? Sudah istilahnya sudah kita pakai, tapi belum kita bayarnya beda bulannya di Januari. Berarti pada saat 31 Desember kita harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu. Jurnalnya apa? Berarti beban gaji pada hutang gaji ya. Nah, nanti pada tanggal 2 Januari pada saat kita bayar tinggal kita kurangin, berarti hutang gaji pada kas gitu. Jadi di tanggal 31 Desember kita buat dulu jurnalnya di sini beban gaji pada hutang gaji karena memang belum kita bayar. Ya kan? Kita bayar di tanggal 2 Januari seperti itu. Ini yang bersifat accrual ya, masih bersifat hutang. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Ya, pendapatan yang masih harus diterima. Jadi perusahaan telah mengakui pendapatan atas jasa yang diberikan walaupun perusahaan belum menerima kasnya. Contohnya di sini, pendapatan yang masih harus diterima dari pelanggan sampai akhir periode sebesar 4.500.000. Berarti penyesuaiannya piutang pada pendapatan, tetap kita harus catat walaupun kita belum terima kasnya, karena tadi masih bersifat accrual tadi kan. Pada saat terjadinya ya kita harus catat gitu, walaupun kasnya belum kita terima, mungkin kasnya dibayarnya nanti tahun depan. Tapi pas pada saat akhir periode 31 Desember kita harus buat penyesuaian dulu. Ya, berarti piutang pada pendapatan sebesar 4.500.000 karena belum kita terima kasnya. Yang masih harus diterima, berarti belum diterima kan? Berarti masuknya kemana? Ke piutang. Ketiga, ada namanya penyusutan aktiva tetap atau aset tetap ya. Jadi aset tetap umumnya mengalami penurunan manfaat karena digunakan perusahaan dalam kegiatan operasional. Misalnya, penyusutan kendaraan per tahun ditetapkan sebesar 10% dari harga perolehan yaitu 150 juta ya. Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 3 Desember 2010, berarti beban penyusutan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Ya, ntar dikasih sama kalian ya. Beban penyusutan kendaraan di debit, akumulasi penyusutan kendaraan itu di kredit ya. Kita bagi 150 juta dikali 10%.
Ya, berarti dikali 10 dibagi 100, isinya 15 juta berarti per tahun. Yang keempat, beban dibayar di muka. Terdapat dua metode pencatatan pada saat pembayaran beban, yaitu metode aset atau harta dan metode beban. Ini contohnya. Dibayar asuransi dengan masa 1 tahun, dimulainya dari 1 September 2015 sampai 1 September 2016 sebesar 6 juta selama setahun tuh ya. Dicatat dengan menggunakan pendekatan harta dan pendekatan biaya. Tuh, nih yang pendekatan raca atau harta di sini berarti pada tanggal 1 September 2015 kita bayar. Ya kan, dibayar asuransi. Berarti pada saat kita bayar, berarti apa yang kita terima? Apa yang bertambah? Asuransi dibayar di muka. Ya, apa yang kita keluarkan? Kita keluarkan adalah kas sebesar 6 juta. Nah, itu di awal nih, tanggal 1-nya nih, tanggal 1 September. Ya kan? Nah, selanjutnya ini kan untuk masa setahun ya. Kalau dengan pendekatan laba rugi atau beban, dia masuknya bukan asuransi dibayar di muka, tapi ke biaya asuransi pada kas sebesar 6 juta. Cuman ini biar sekedar kalian tahu aja, biasanya kita pakai dengan pendekatan neraca atau harta ya. Ini yang pendekatan laba rugi atau beban biar kalian paham aja. Tapi prakteknya kita menggunakan pendekatan neraca dan harta gitu. Tadi di sini kalau pendekatan neraca atau harta pada tanggal 1 September asuransi dibayar di muka pada kas kan. Nah, untuk penyesuaiannya ya, di sini kan kita penyesuaian di sini dimulainya 1 September yang tadi Ibu bilang di awal. Nah, pada saat 31 Desember kita harus sesuaikan nih berapa yang sudah terpakai gitu. Walaupun dibilang setahun itu sampai sampai tahun depan, tapi pada saat penutupan 31 Desember kita harus hitung dulu berapa yang sudah terpakai asuransinya. Ya kan? Caranya berarti tinggal kita hitung dari September, Oktober, November, Desember. Berarti sampai Desember sudah 4 bulan yang kita sudah pakai asuransinya. Kan pada saat 1 September itu baru bayar, belum pakai. Nah, selanjutnya sampai Desember baru kita sudah pakai. Nah, itu harus kita jurnal berapa yang terpakainya, karena sudah menjadi beban kalau sudah terpakai. Yaitu 4 dikali 6 juta dibagi 12. Kan 6 juta itu per tahun ya. Kita bagi 12 baru kita kali 4. Berarti sebesar 2 juta 4 bulan itu. Kan 6 juta dibagi 12 itu 500.000. 500.000 dikali 4 bulan. Berarti penyesuaiannya yang sudah terpakai itu pada tanggal 31 Desember sebesar 2 juta ya. Buat jurnalnya 31 Desember 2015 berarti biaya asuransi atau beban asuransi biasanya ya. Biasanya yang umum beban asuransi di debit, kreditnya asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta. Seperti itu. Yang kita tulis adalah yang terpakai. Karena yang terpakai itu sudah menjadi beban. Karena kalau pendekatan laba atau rugi ini biasanya kebalikannya ya, yang kita tulis pembebanan itu yang masih tersisa untuk bulan berikutnya. Cuman kita nggak gunakan nih, ulangin lagi, yang biasa kita gunakan adalah pendekatan neraca atau harta. Jadi yang kita tulis pada tanggal 1 September itu asuransi dibayar di muka pada kas, dan untuk 31 Desembernya penyesuaiannya kita buat yang terpakainya. Ini biar kalian tahu aja, kalau yang pendekatan laba rugi atau beban itu kebalikannya. Yang kita buat penyesuaian adalah yang tersisa. Yang tersisa berarti 8 bulan, berarti 4 juta. Seperti itu. Nah, ada lagi pemakaian perlengkapan. Misalnya, pencatatan terhadap pengurangan perlengkapan bisa dilakukan setiap kali pemakaian. Namun lazimnya perusahaan melakukan pencatatan pada akhir periode dengan pertimbangan kepraktisan. Contoh, tanggal 30 Desember dilakukan perhitungan terhadap perlengkapan kantor senilai 450.000. Nah, berarti kan kalau seperti ini berarti yang terpakai itu adalah 450.000. Beda halnya sama soal yang sebelum-sebelumnya, misalnya
perlengkapan kantor di akhir periode ternyata tersisa 450.000. Berarti kita harus cari dulu dong selisihnya yang terpakai berapa. Tapi kalau soalnya seperti ini berarti udah beranggapan kalau ini yang terpakai. Kalau 450.000 itu yang terpakai. Ya, berarti pada tanggal 31 Desember beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 450.000 penyesuaiannya seperti itu. Yang keenam, kan kalau tadi yang sudah kita bahas adalah beban dibayar di muka. Nah, sekarang kalau ini kebalikannya, pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka adalah hutang yang akan berubah menjadi penghasilan seiring berjalannya waktu. Ingat ya, pendapatan diterima di muka, Ibu ulangi, adalah hutang yang akan berubah menjadi penghasilan seiring berjalannya waktu. Berarti di sini pendapatan diterima di muka di sini sifatnya sama seperti hutang. Nomor akunnya pun sama, bukan di kelompok 4, tapi di kelompok 2 karena pendapatan diterima di muka di sini masih bersifat hutang. Pendapatan diterima di muka merupakan hutang karena pada saat terjadinya transaksi perusahaan belum memberikan jasa tetapi sudah menerima kas. Maksudnya apa? Berarti pada saat pendapatan diterima di muka itu maksudnya kita sudah menerima uangnya tapi belum melakukan pekerjaan. Kan dikatakan sebagai pendapatan jika pekerjaan sudah selesai. Ingat ya, waktu pas di awal Ibu sudah bilang kita bisa akui pendapatan jika pekerjaannya sudah selesai. Tapi kalau yang bahasa pendapatan diterima di muka berarti kita baru menerima uangnya aja nih, tapi pekerjaannya belum selesai. Jadi belum bisa diakui sebagai pendapatan usaha. Ya. Contohnya nih di sini misalnya pada akhir periode perusahaan menetapkan besarnya pendapatan diterima di muka yang telah berubah menjadi penghasilan. Nah, ini jurnalnya ya. Pencatatan pendapatan diterima di muka dicatat sebagai hutang. Ini pada saat penerimaan berarti kas kita terima, misalnya pendapatannya itu sewa, berarti sewa diterima di muka atau pendapatan diterima di muka. Pada saat penyesuaian berarti pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa atau pada pendapatan usaha ya. Kalau misalnya pendapatan diterima di muka, berarti ini sudah kita selesaikan pekerjaannya, makanya di sini sudah bisa kita akui sebagai pendapatan. Nah, ini dicatat sebagai pendapatan. Pada saat penerimaan berarti di sini kas atau pendapatan sewa, penyesuaiannya pendapatan sewa atas sewa diterima di muka. Ini sama seperti yang tadi. Kalau untuk beban dibayar di muka kita menggunakan metode yang pendekatan neraca atau harta. Tapi kalau untuk pendapatan diterima di muka kita menggunakan metode dicatat sebagai hutang. Jadi pada saat menerima kita kas, pada sewa diterima di muka, pada saat penyesuaian sewa diterima di muka atas pendapatan sewa. Seperti ini jurnalnya. Biasanya kalau jurnal penyesuaian itu jurnalnya mirip, cuman tinggal kalian analisis aja ini masuk ke jurnal yang mana gitu, atau misalnya ke pemakaian perlengkapan atau ke biaya yang masih harus dibayar atau ke pendapatan diterima di muka atau ke penyusutan atau ke beban yang masih bersifat hutang yang masih pendapatan yang masih harus diterima. Nah, kayak gitu kategorinya ya. Ini yang pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan biar kalian tahu aja. Tapi kita gunakan yang dicatat sebagai hutang ya. Contoh di sini misalnya pada tanggal 1 Mei disewakan sebuah gedung untuk masa 1 tahun senilai 7,2 juta. Setahun ya. Mulai 1 Mei. Kita nerima uang dong. Ya, berarti di sini jurnalnya yang kita lihat yang hutang ya, yang pendapatan kalian boleh lihat cuman sama yang kita gunakan adalah yang pertama yang dicatat sebagai hutang. Berarti jurnalnya apa pada saat tanggal 1 Mei adalah kas di debit 7,2
dan kreditnya sewa diterima di muka 7,2 atau pendapatan diterima di muka 7,2. Karena belum kita kerjakan, belum bisa kita akuin sebagai pendapatan usaha. Nah, berarti pada saat kita buat penyesuaian tanggal 31 Desember, berarti kan di sini sudah ada 8 bulan. Ya. Sudah ada 8 bulan dari Mei sampai dengan Desember. Berarti kan sewa di sini, berarti kan sudah istilahnya sudah ada yang pakai. Ya kan, sudah dipakai. Berarti sudah berkurang dong hutang kita yang tadinya tempat kita masih pas baru dibayar, masih belum dipakai. Pas tanggal 31 Desember tempat kita nih, gedung kita sudah dipakai selama 8 bulan. Nah, kita harus buat penyesuaiannya. Buatnya gimana? Berarti sewa diterima di muka pada pendapatan sewa atau pendapatan diterima di muka pada pendapatan usaha. Ya, sewa diterima di mukanya 4,8 karena kan tadi 7,2 itu setahun. Berarti dibagi 12 berarti 600.000 per bulan. Yang sudah dipakai 8 bulan, berarti pembebanannya 8 kali 6, 4,8. Berarti hutang kita nih, tempat kita sudah disewakan 4,8, berarti sudah bisa kita akui 4,8 itu sebagai pendapatan kita, sebagai pendapatan sewa. Makanya di sini di yang nomor 1 disewa dicatat sebagai hutang nih, yang tanggal 12 Desember jurnalnya sewa diterima di muka atas pendapatan sewa karena sudah kita akui sebagai pendapatan. Ya dong, karena dia sudah pakai. Nah, kalau yang 4 bulan kan belum dipakai, kita belum bisa akuin sebagai pendapatan. Bisa aja misalnya pada bulan Januari dia pindah. Berarti kan bukan pendapatan kita. Makanya yang kita buat jurnal itu yang sudah fix pendapatan kita. Gitu ya, makanya kita gunakan pencatatan yang sebagai hutang, bukan pencatatan sebagai pendapatan. Karena kalau sebagai pendapatan dia mencatat penyesuaiannya itu yang belum terpakai. Gitu ya. Nah, ada lagi di sini untuk metode mencatat kerugian piutang tak tertagih. Ya kan, piutang tak tertagih adalah piutang yang dinilai tidak lagi dapat ditagih dan ditargetkan untuk dihapuskan dari daftar piutang dalam proses yang dikenal sebagai write off atau penghapusan piutang. Kerugian piutang adalah taksiran kemungkinan piutang yang tidak bisa ditagih. Piutang ini timbul akibat dari perusahaan menjual barang maupun jasanya secara kredit. Penjualan barang maupun jasa secara kredit ini merupakan salah satu strategi bagi perusahaan untuk meningkatkan laba. Selain meningkatkan laba, hal ini juga memiliki resiko, yaitu tidak tertagihnya piutang tersebut atau kredit macet. Ya kan? Piutang di sini biasanya banyak dilakukan perusahaan karena dengan adanya penjualan piutang itu akan meningkatkan laba perusahaan. Biasanya perusahaan-perusahaan itu jarang yang cash ya, biasanya dia tempo seperti itu. Nah, tapi piutang sendiri walaupun meningkatkan laba tetapi juga memiliki resiko. Resikonya apa? Yaitu tadi tidak dapat tertagih dikarenakan beberapa hal, misalnya perusahaannya bangkrut atau misalnya terkena masalah sehingga tidak bisa membayar atau paylit ya. Contohnya di sini PT Garawangi mempunyai piutang usaha sebesar 40 juta. Dari jumlah tersebut 2% diperkirakan tidak dapat ditagih. Maka besarnya taksiran kerugian piutang adalah, nah walaupun perusahaan tidak bisa membayar, tetapi kita nih harus buat penutupan, harus buat penyesuaian, berarti pada akhir periode. Gimana buatnya? Berarti di sini beban penyisihan piutang tak tertagih 800.000 di debit, cadangan piutang tak tertagih 800.000 di kredit. Seperti ini jurnalnya jika ada soal piutang tak tertagih. Kenapa 800.000? Karena tadi kan 2% dikali 40 juta ya. Tuh. Nah, ini contoh-contoh jurnal penyesuaian yang mungkin ada di soal ya, yang biasa